Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, bantu kami untuk selalu mencari Engkau, mendengarkan Engkau, dan menemukan firman dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita dalam Injil yang terkenal sekali, yaitu Marta dan Maria. Marta sibuk sekali ketika Yesus mengunjungi keluarga ini, keluarga Lazarus. Urus ini, urus itu, urus makanan dan seterusnya. Dan ia mengeluh dan meminta Yesus untuk membiarkan saudarinya Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus untuk membantu dia. Dan Yesus bagus sekali. Marta, Marta, engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Engkau khawatir akan banyak hal. Tapi Maria telah memilih yang terbaik. Sungguh luar biasa. Nah, apa itu artinya bagi kita, saudaraku? Apakah kita hanya duduk diam dan tidak aktif dalam hidup kita, nggak peduli dengan orang lain, kita hanya mendengarkan salat? Bukan itu yang dimaksudkan Yesus, bukan itu. Ya. Tetapi Yesus menghendaki kita untuk mendengarkan sabda Allah yang terjadi dalam peristiwa kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan berbicara kepada kita lewat peristiwa hidup. Allah adalah, katakan, aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah yang hidup. Jadi Allah itu berbicara lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Lewat problem, lewat masalah, lewat penderitaan, lewat salib, lewat kegembiraan, lewat sukacita, lewat sukses, lewat gagal. Tuhan bicara di situ, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan juga berbicara kepada kita lewat perjumpaan dengan orang-orang lain. Dengan siapa saja, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang kita sukai dan kita tidak sukai. Perjumpaan. Nah, perjumpaan yang paling dalam adalah ketika kita berdoa. Ini perjumpaan yang dalam karena saya berjumpa dengan Allah, bukan dengan hanya manusia. Dan perjumpaan itu ada unsur apa yang paling penting? Mendengarkan. Apakah aku mendengarkan Tuhan lewat peristiwa yang sedang kualami? Lewat penderitaan, lewat percekcokan, lewat kegelisahan yang kualami? Berjumpa dengan Allah, hadir Tuhan. Allah kita itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Musa, Allah Nabi Elia, Allah Yesus, Allah kita, Allah gereja. Tuhan hadir di sini. Tuhan bicara di sini. Maka Allah kita, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu seperti sebagai pribadi, di mana kita bisa berbicara dari hati ke hati. Di mana kita mendengarkan, di mana kita merasa dekat, di mana kita merasa seolah-olah ditinggalkan. Itu Allah mendengarkan semua itu. Allah care, Allah peduli. Nah, mengapa kita tidak bisa mendengarkan suara Allah? Allah bicara dengan para nabi. Coba lihat. Nabi Elia hari ini yang kita rayakan dan pelindung postulat. Dia mengatakan, Tuhan, aku bertindak karena firman-Mu. Wah, luar biasa. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan mendengarkan Tuhan itu adalah kita mendengarkan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, dan mendengarkan itu juga bisa mendengarkan sabda Allah lewat kitab suci. Mendengarkan sabda Allah dengan kata-kata yang disampaikan oleh guru kita, oleh saudara kita, oleh teman kita yang menyakitkan atau tidak menyakitkan. Jadi saudaraku, mendengarkan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, bagaimana tandanya bahwa kita sungguh-sungguh mendengarkan? Saya mau mengutip. Saya ajak Anda untuk sekali lagi, kalau Anda sungguh-sungguh yang mencari Tuhan lebih dulu daripada yang lain, saya ajak Anda untuk nanti kalau pulang ke rumah atau di rumah, bukalah Mazmur 63. Ya. Mazmur 63 ini luar biasa. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang
orang yang rindu akan Allah, yang mencari Allah lebih dulu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Coba lihat, mencari Engkau. Apakah aku mencari Tuhan dalam hidupku atau mencari diri sendiri? Yang kita sebut dengan ego drama, drama egoku, atau teodrama, drama Tuhan. Mencari Tuhan. Hatiku haus dan rindu akan Dikau. Hatiku, kita haus dan gak rindu gak akan Tuhan? Anda ke gerejanya ada kerinduan gak? Atau hanya kewajiban? Kita ke gereja, kita berdoa, kita melakukan hal-hal amal kasih kepada orang lain tahun jubilium ini. Kita lakukan rindu gak bertemu dengan Tuhan? Seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Bayangkanlah kalau kita di sini 3 tahun setengah tidak ada hujan seperti kata Elia. Luar biasa. Seperti tanah kering yang merindukan air. Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediaman-Mu untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu. Dan sekali-kali kita pergi ke gereja untuk merasakan kemuliaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Ya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kita merasakan kasih setia Tuhan, hidup lebih daripadaku. Lebih daripada segala sesuatu. Katakan, hidup Tuhan ini lebih daripada hidup. Aku akan memuji Engkau seumur hidupku. Menada tanganku kepadamu, hatiku kau kenyangkan dengan santapan lezat. Mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Kita diberi santapan lezat dari Tuhan dalam Ekaristi. Coba. Ya, jadi hatiku kau kenyangkan dengan santapan lezat. Mulutku memuji Engkau sambil bersyukur. Di tempat tidurku aku memuji Engkau. Aku merenungkan Dikau sepanjang malam. Sebab Engkau yang menolong aku. Waduh, luar biasa. Di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak. Jiwaku melekat padamu. Tangan kananku menopang aku. Saudara, Anda mau tahu bahwa Anda sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Coba buka Mazmur 63. Baca ulang-ulang setiap hari. Seminggu ini kalian baca. Renungkan. Coba. Renungkan Mazmur 63. Buka dan baca dan renungkan. Tuhanlah penolongku. Jiwaku melekat padamu. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.